Natmoy. Ya. Banyak kasus kalau misalkan orang mau meninggal, mereka ngerasa kalau mereka dijemput sama arwah-arwah yang udah meninggal sebelum mereka. Oh iya, bener-bener. Ya kan? Nah ini kejadian sama mbak gua, yang mana anaknya mbak gua nih pas SD itu meninggal. Tapi sebelum anak ini meninggal, si anak ini ngerasa dia tuh dijemput sama arwah nenek-nenek, dan itu sampai 2 kali. Oh. Ini gue ceritain 2 kejadiannya ya. Oke. Kejadian yang pertama, jadi ketika anaknya mbak gua ini lagi sakit, dia tuh tepar banget, gak bisa berdiri segala macam. Oke. Tapi tiba-tiba di satu malam itu, si anaknya mbak gua ini tuh bangun dari tempat tidur, lari, nyariin sisir, terus masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja, mbak gua bingung dong. Iya. Akhirnya disamperin ke kamar mandi, dibuka tuh pintu kamar mandinya sama mbak gua. Lu tahu mbak gua lihat apa? Apa? Dia lihat anaknya ini di dalam kamar mandi lagi disisirin sama sosok nenek-nenek. Ih, serius lu? Serem banget kan? Serem banget. Gue jadi merinding lagi. Salfok deh gue. Kok kulit lo kering banget sih, Wi? Nah, lo kalau punya masalah kulit kering kayak gini, ayo ikut gue deh. Nah, sini nih. Nih gue kenalin kalian sama Victoria Fragrance Body Serum. Oke. Jadi body serum ini tuh bisa buat ngelembapin kulit kita dan ngehidrasi kulit kita. Nah, terus karena ini juga ada kandungan UVA plus UVB, jadi bisa ngelindungin kita dari sinar matahari. Jadi nggak bikin kulit kita tuh kusam. Ya. Nah, tunggu bentar. Nah, ini nih, mereka juga punya varian body mist. Jadi, kalau misalkan kalian pakai body mist terus dicampur sama si body serum ini, wanginya tuh bisa awet sampai 8 jam. Oh. Dan wanginya tuh ngingetin kita sama parfum berkelas gitu. Jadi ini udah gue beliin nih, terus gue juga punya mini travel size-nya buat kalian, buat ditaruh di tas. Jadi jangan lupa dipakai setiap hari. Oke, lanjut cerita. Oke. Kita kesana ya. Oke, lanjut ya. Itu tadi kejadian yang pertama. Oke. Nah, gara-gara kejadian itu, mbak gue jadi protektif kan. Bukan 24/7, mbak gue nih jagain anaknya lah. Nah, sampai ada satu ketika nih, ini kejadian kedua ya. Ada satu malam, anaknya mbak gue nih kebangun. Dia bangunin nih, ibunya ada di samping dia. Terus tiba-tiba anaknya mbak gue ngomong gini, Nat, Moy, udah ya, aku udah cantik, pulang duluan ya. Tuh, udah dijemput. Terus si anaknya ini sambil nunjuk ke depan, ke arah pintu kamar mereka yang kebuka. Kayak pintunya tiba-tiba udah kebuka tuh. Oke. Terus Terus di depan pintu yang kebuka itu, si mbak gue ini ngeliat udah ada sosok nenek-nenek yang kemarin. Ih, gila. Itu senyum ke arah mereka berdua. serem banget. Dan gak ada yang pernah tahu itu sosok siapa, nenek itu siapa, gak ada yang tahu. Cuman yang jelas, gak lama dari situ, anaknya mbak gue ini meninggal. Oh. Moibi, Ya. ada satu rest area di Jawa Barat yang katanya angker karena pernah ada kejadian yang makan korban jiwa. Nah, kejadiannya apa gue ceritain di akhir ya. Gue tahu dari mana, jadi ada perempuan namanya tuh Sisil. Sisil ini tuh sama suaminya lagi jalan pulang dari rumah orang tuanya. Akhirnya karena suaminya itu kebelet BAB, mereka melipir dulu lah ke rest area. Di situ tuh posisinya udah jam 11 malam. Sisil nih tidur di mobil dan suaminya tuh mau ke toilet. Jadi Sisil sendirian tidur di mobil tuh. Nah, pas dia lagi tidur, tiba-tiba ada yang ngetok-ketok kaca mobilnya. Terus akhirnya dia kebangun lah. Dan pas Sisil ngeliat, kalian tahu nggak? Dia ngeliat sosok perempuan, badannya tuh penuh luka bakar, mukanya gosong, dan rambutnya, kulit kepalanya tuh kayak kelupas-lupas gitu. Idih, set. Nah, ngelihat itu dia histeris banget kan. Akhirnya dia langsung keluar dari mobil, dia teriak-teriak minta pertolongan, dan kebetulan ada bapak-bapak lewat tuh. Terus bapak-bapaknya ini nanya, "Neng, kenapa Neng?" Akhirnya si Sisil ceritain lah apa yang terjadi tuh ke si bapak itu. Terus si bapak itu nanya, "Neng sendirian di sini?" Terus Sisil bilang, "Enggak Pak, ada suami saya tapi lagi di toilet." Terus si bapaknya bilang, "Ya udah saya temenin ya." Akhirnya ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Terus si bapak tuh ceritalah ke si Sisil, katanya dulu di rest area itu tuh ada kejadian bus Damri kebakar. Yang nyampe ke orang-orang sih nggak ada korban jiwa. Padahal sebenarnya ada korban jiwanya, yaitu penumpang-penumpang yang duduk di kursi paling belakang. Nah, mungkin yang nyamperin si Sisil itu adalah salah satu sosok itu. Iya bisa jadi sih.
Nah itu posisinya mereka ngobrol-ngobrol tuh di trotoar pinggir jalan gitu, sambil nunggu suaminya balik kan. Tapi lama-lama si Sisil nih ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Sisil tuh nyium bau gosong kayak kebakar gitu Moibi. Dan pas Sisil sadar, Sisil nih ngeliat si bapak-bapak di sebelahnya dia nggak pakai sendal. Terus tuh kakinya kayak penuh luka bakar gitu. Dan pas dia lihat dari bawah ke atas, di pergelangan tangan bapaknya sampai ke leher, itu tuh bener-bener penuh luka bakar Moibi. Di situ Sisil tuh udah mulai ngerasa overthinking gitu kan, kayak dia mikir, aduh jangan-jangan bapak-bapak ini tuh setan. Dan yang lebih epicnya Moibi, kalian tahu nggak? Si bapak-bapaknya ini tuh ngomong, ya udah Neng, bapak harus pergi dulu ya. Maaf ya Neng, tadi istri bapak nakutin Neng. Aduh. Jadi ya korban Bes Damri itu bapak dan istrinya itu. Nat, setiap sekolah pasti punya guru yang punya sixth sense kan? Rata-rata ada. Iya, kayak guru tuh bisa ngeliat ada makhluk halus di mana, atau dia bisa tahu kalau muridnya nyontek gitu. Iya, iya. Cerita yang gue dapet ini beneran dari temen gue, dan yang bisa ngeliat yang punya sixth sense itu guru biologi. Jadi waktu itu temen gue SMA di salah satu SMA di Depok. Dia tuh ketua kelas, sebut aja nama temen gue ini Dimas ya. Dimas tuh dipanggil sama guru biologinya, sebutnya namanya Pak Ridwan lah. Dimas sini diem, itu sekitar jam 9 pagi. Disamperin sama Dimas kayak, kenapa? Dim, kalau misalnya Sasa tuh temannya Dimas, teman kelasnya. Kalau misalnya Sasa tiba-tiba nggak enak badan atau minta ke UKS, kabarin saya ya. Nah singkat cerita, pas banget lagi bel istirahat kedua, jam 11:30-an, Sasa tuh pingsan. Nah karena Dimas ingat, telepon sama Dimas kayak, Pak, Sasa sakit sekarang di UKS. Oke sekarang saya kesana, kata si Pak Ridwan. Langsung lah buru-buru si Pak Ridwan itu bilang ke Dimas buat minta tolong telepon orang tuanya si Sasa. Nah si Pak Ridwan tuh bilang, ya dari penerawangan saya ya Pak, jadi selama seminggu si Sasa ini ada yang ngikutin Pak. Setiap saya perhatiin selama seminggu ke belakang, si Sasa ini diikutin sama siluman monyet. Wah, anjir. Jadi selama seminggu ke belakang, si Pak Ridwan tuh ngeliat siluman monyet ini nyekek ke leher Sasa. Gila. Makanya selalu sakit. Iya, Pak Ridwan iya. tuh selalu merhatiin seminggu ke belakang Sasa sakit. Ditanya nih sama Pak Ridwan, Pak maaf Pak sebelumnya, saya mau nanya, selama seminggu ke belakang di rumah bapak tuh ada cowok rambutnya jabrik, pokoknya di ciri-ciriin ada disebutin sama Pak Ridwan, diiyain lah sama si orang tuanya Sasa kayak, ya itu adalah tukang yang selama seminggu ke belakang ngebenerin rumah saya. Nah katanya, kata Pak Ridwan, ini sepenerawangan Pak Ridwan ya, si cowok ini, si mandor ini pengen ngelecehin si Sasa, tapi selalu ditolak sama Sasa. Nah karena si cowok ini benci banget sama Sasa dan gak terima, kayak ditolak gitu, akhirnya diguna-guna, dipelet sama siluman monyet itu. Gila. Anjir. Dan katanya, kata si Pak Ridwan ya, sepenerawangan Pak Ridwan, si cowok ini, si mandor ini, saking kesel sama Sasa, dia sampai berguru, dan emang berguru nih sama salah satu orang pintar di daerah Depok. Moibi, ada satu TPU di Jakarta yang kata orang-orang tuh lumayan angker. Dan TPU-nya itu adalah TPU Menteng Pulo. Oh, di Casablanca. Iya benar. Oke. Dan gue pernah denger ceritanya ini tuh yang ngalamin si ojol. Di sebelah TPU itu tuh ada jalan potong kecil, yang jalannya tuh gelap, banyak pohon-pohon. Nah satu hari ada ojol yang bawa penumpangnya kayak udah sekitar jam 1 sampai 2 malam ngelewatin jalan potong itu. Dan itu tuh emang kondisinya tuh mereka cuma sendirian doang, jadi motor mereka doang di situ. Pas lagi jalan di jalan potong itu, tiba-tiba si ojolnya ini tuh ngeliat di kiri jalan ada cewek pakai gaun putih, terus ngadep ke belakang gitu, kayak dipapasin sama si ojol itu, dilewatin gitu loh. Oh, oke. Sampai akhirnya si penumpang ceweknya ini tuh notice, terus dia ngomong, Bang, ngeliat juga ya? Terus abis itu si abangnya bilang, iya lagi Neng. Terus akhirnya si penumpangnya ini bilang, ya udah Bang, istighfar aja, dibacain ayat kursi. Terus sambil kayak mereka langsung jalan aja lah. Pas dia jalan, si sosok ceweknya ini tuh ada lagi di kiri jalan. Kan udah dilewatin. Ada lagi muncul lagi. Terus dia coba jalan lagi lurus, muncul lagi tuh cewek. Anjing, berkali-kali. Spontan si ojolnya ini tuh diem, nge-freeze, bener-bener gak bisa gerak sama sekali. Sedangkan si penumpangnya ini kan ngeliat juga ya. Terus si penumpangnya tuh ngomong kayak, Bang, ayo Bang, jalan aja Bang, aku takut Bang, ayo Bang. Tapi si abang ini bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, diem doang nge-freeze. Sampai akhirnya di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba tuh dari atas pohon ada rambut cewek jatuh ke bawah. Dan si cewek itu tuh cewek yang dari tadi di jalan kiri itu, kepalanya tuh ada depan sama si ojol ini, dan ngeliatin mereka berdua.